Oke, kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua anak-anakku sekalian. Saya Prodet Minkes Atlas Angkatan 2025. Ya, senang rasanya ada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kuliah yang beda setelah pada semester lalu sudah saat mata kuliah di mata kuliah filsafat ilmu, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kembali bertemu dengan mata kuliah kesehatan lingkungan. Nah, meskipun kita sebagian besar dari kita ini sedang puasa, tentu itu sarap. Kenapa kita Maaf Pak, putus-putus suara tak? itu sebaik kamu fulfill ya. Ya, bagaimana? Suara saya sudah jelas. Suara saya Jelas. masih sudah jelas. Iya Pak, sudah jelas. Oke. Saya izinkan begitu ya, mungkin pengaruh karena saya juga sehingga suara saya itu kemudian terpengaruh jaringannya ya. Oke, baik. Saya share screen. Jadi hari ini kita kembali akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah diantarkan oleh Ibu Isti dan Ibu siapa yang kedua masuk? Ibu Yulita ya. Iya Pak, Ibu Iya. Yulita. Hari ini kita kembali akan lanjutkan. Oke, semuanya sudah kelihatan ya? Kelihatan slide saya. Iya, Pak. Iya Oke, tadi ada kendala. Jadi hari ini kita kembali akan melanjutkan materi terkait mata kuliah kesehatan lingkungan ya, yang sebelumnya sudah diantarkan oleh Ibu Isti dan Ibu Yulita. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini, saya mau tanya dulu, terakhir kemarin materi yang disampaikan Ibu Yulita itu apa?
Terkait apa? Jawab Pak, materi terakhir yang disampaikan Ibu Yulita kemarin itu terkait B3, limbah B3 Pak. Oke, terkait limbah B3. Sudah UTS ya? Sudah Pak. Oh, sudah. UTS-nya apa tugas? Penugasan. Pak, Iya, Pak. Tugas. kelompok. Oke. Baik, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu apa itu limbah B3? Yang kalian pahami terkait limbah B3 itu apa? Kalian tahu ada yang bisa menjelaskan sedikit apa itu limbah B3? Ya, silahkan Afni. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi limbah B3 itu sisa atau dari sampah dari suatu kegiatan dan itu bisa berpotensi berbahaya dan racun, Pak. Terima kasih. Oke, apa saja contohnya? Nah, limbah B3. Dikatakan limbah B3 adalah sisa-sisa sisa-sisa pengolahan yang kemudian berpotensi berdampak atau memunculkan adanya zat-zat seperti zat racun atau toksin ya. Kira-kira apa contohnya limbah B3? Ya, silahkan Nurul Kolmi. Baik, Pak. Contohnya limbah B3 itu kayak aki bekas, baterai, oli bekas, sama cairan pembersih, Pak, yang mengandung racun dan berbahaya. Oke, bagus ya. Jadi limbah-limbah B3 itu biasanya dia sifatnya yang cair ya, yang cair. Kemudian biasanya dia em, merupakan hasil ya, hasil sebuah aktivitas baik itu dari industri ataupun juga bisa jadi berasal dari medis ya, ya aktivitas medis juga menghasilkan sebuah beta. Nah, baik hari ini akan lanjut dengan materi yang beda. Kira-kira ini kait izin sanitasi. Nah, ini ya silah kenapa maaf nih Mohon maaf, Bapak. Suara tak terputus-putus. suara terputus ya. Off lagi. Oke, sudah jelas. Masih putus-putus ya suara saya. Iya, Pak. Sudah jelas sedikit. Oke, baik. Jadi kita kali akan lanjutkan terkait dengan tema atau topik pembahasan hygiene dan sanitasi. Ada yang pernah dengar istilah hygiene dan sanitasi? Ini biasanya kalau kita biasanya kalau kita jalan-jalan ke supermarket misalnya atau kita jalan-jalan ke fasilitas-fasilitas kesehatan, biasanya di sana itu ada instruksi atau ada macam informasi yang menerangkan tentang hygiene atau sanitasi. Ada yang apa hygiene sanitasi? Ada? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hygiene dan sanitasi, kalau hal merupakan sesuatu yang berbeda dan dapat sah-sah. Ya. Dia berbeda untuk dapat sah-sahkan. Nah, kalau kita bicara tentang hygiene itu adalah upaya kesehatan yang menitik beratkan pada kebersihan individu. Nah, biasanya dia bersifat preventif dan berfokus pada perilaku personal. Jadi intinya kita cara-cara tentang hygiene dia selalu harap ya kebersihan personal atau kebersihan individu. Contohnya misalnya berkaitan dengan cuci tangan, menggunakan sabunnya cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Kemudian kebersihan kuku,
rambut, kebersihan pakaian, segala yang melekat pada diri seseorang itu disebut dengan personal hygiene. Apapun itu yang melekat pada diri kita, kita bisa dijadikan sebagai sebuah definisi pada personal hygiene. Maaf Pak, masih Ada putus-putus suara apa Pak? putus-putus lagi. Masih putus-putus. Iya Pak. Masih putus-putus ya. Iya Cek, Pak. sudah jelas. Kadang jelas Pak, tapi kadang juga kalau sudah bicara panjang masih kembali lagi putus-putus Pak. Kalau masih ya. Itu pengaruh earphone saya. Kalau begini sudah jelas. Sudah Pak. Ya, oke. Kembali saya lanjut ya. Jadi kalau kita berbicara, saya ulangi ya. Jadi hygiene dan sanitasi itu adalah sesuatu yang berbeda namun sulit untuk dipisahkan. Jadi kalau kita berbicara tentang hygiene, hygiene itu dia berfokus pada kebersihan diri. Nah, sementara sanitasi dia adalah upaya pengendalian faktor lingkungan. Jadi dia berkaitan dengan kebersihan lingkungan sekitar. Tujuannya apa? Untuk memutus mata rantai dan mencegah penyakit berbasis lingkungan. Misalnya contoh di sini penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, kemudian juga jamban sehat. Itu semua masuk dalam kategori sanitasi. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa hygiene itu adalah sesuatu yang melekat pada personal atau individu, sementara kalau kita bicara sanitasi itu kondisi kebersihan yang ada pada lingkungan. Oke, saya lanjut. Nah, titik temu atau perbedaan dan keterkaitan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal terkait definisi keduanya. Hygiene itu sebenarnya berfokus pada pengendalian perilaku individu, sementara sanitasi berfokus pada pengendalian faktor lingkungan. Jadi keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan erat sebagai garis pertahanan utama dalam pencegahan penyakit. Nah, maksudnya adalah ketika misalnya kita angkat sebuah satu contoh ya. Ketika kita hanya fokus misalnya pada personal hygiene atau kebersihan diri, tetapi kita mengabaikan aspek lingkungan, maka yang terjadi adalah kondisi itu juga bisa menimbulkan banyaknya penyakit atau menciptakan sebuah kondisi tidak sehat. Contoh, misalnya kita punya kebiasaan baik dalam hal mencuci tangan menggunakan sabun. Tetapi sayangnya di lingkungan kita itu airnya keruh, airnya kotor, airnya tercemar. Nah, meskipun kita rajin cuci tangan, tetapi karena kita menggunakan air yang tercemar, maka hasilnya sama saja dengan bohong. Yang tadinya kita punya perilaku bagus, tetapi karena tidak ditopang dengan kondisi atau sanitasi lingkungan yang memadai, maka kondisi kesehatan itu juga tidak akan tercipta. Pun juga dengan sebaliknya misalnya, kondisi lingkungan kita bersih, misalnya tidak ada sampah bersih, tetapi di sisi lain kita punya kebiasaan buruk, tidak memperhatikan diri kita, kebersihan diri kita, itu juga akan menimbulkan yang namanya gangguan kesehatan. Misalnya lingkungan sekitar kita makanan, contohlah misalnya bersih ya, kondisi lingkungan yang asri, bebas dari sampah atau polusi, tetapi kita punya perilaku yang kurang bersih, misalnya kita malas mandi, kita malas gosok gigi,
kita malas memperhatikan kebersihan diri kita, itu juga akan menimbulkan yang namanya gangguan kesehatan. Makanya antara hygiene personal dengan sanitasi lingkungan itu merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, berikut 6 indikator sanitasi lingkungan. Halo, suara saya terdengar jelas? Jelas, Iya, Pak. Ji, suara saya? Jelas Oke, Pak. baik. Oke, itu tadi mungkin pengaruh earphone saya ya. Jadi 6 indikator sanitasi lingkungan. Yang pertama itu air bersih memenuhi syarat. Yang mana dikatakan air bersih memenuhi syarat? Ada yang tahu seperti apa air bersih itu yang memenuhi syarat? Ada yang tahu ciri-cirinya air bersih yang memenuhi syarat? Jadi kita bisa melihat air itu bisa kita katakan air bersih itu ketika dia memenuhi syarat-syarat ya. Ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu bisa kita lihat dari warnanya. Bagaimana warnanya air yang bersih? Tidak berwarna, Pak. Jernih. Jernih, Pak. Bening ya, dia bening. Kemudian dari segi bau, dia tidak berbau. Jadi pertama warnanya bening, kemudian tidak berbau. Kemudian juga tidak memiliki rasa. Jadi itu juga air yang bersih. Ciri-ciri yang bersih tidak memiliki bau, tidak memiliki warna, dan tidak berasa. Kemudian apalagi suhunya netral. Nah, itu juga adalah ciri-ciri daripada air yang bersih. Nah, itu dari kategori bersihnya. Nah, belum kita bicara tentang air yang sehat itu seperti apa ya. Kalau untuk melihat apakah air itu bersih dan sehat, maka perlu ditambah lagi satu indikator, yaitu diukur kadar kualitas pH airnya. Jadi pH air itu biasanya bisa dikatakan sebuah air yang aman untuk dikonsumsi atau air yang sehat, bebas dari kontaminasi bakteri apabila pH air itu minimal 6,5 sampai dengan 9 atau 10. Itu 10 sudah ini ya, sudah puncaknya. Nah, itu betul-betul steril. Nah, 6,5 sampai 8 kalau batas amannya ya. Adapun 9-10 itu ya itu sudah bisa dikategorikan air sehat atau biasa orang mengistilahkan air itu air alkalin. Nah, ini kita bicara tentang air bersih yang memenuhi syarat. Jadi kalau air bersih yang memenuhi syarat itu tadi tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa, dan tidak memiliki warna. Kemudian juga suhunya. Suhunya itu berada pada suhu netral. Nah, kemudian jamban sehat. Nah, jamban sehat. Saya mau tanya dulu, kalian kalau kita bilang, kalau saya bilang jamban sehat, kalian paham seperti apa yang dimaksud dengan jamban sehat? Halo? Jamban sehat, seperti apa Paham, itu Pak. jamban sehat? Seperti apa itu jamban sehat? Yang kalau BAB orang tidak secara sembarangan begitu, Pak. Dalam artian tidak mencemari lingkungannya. Oke, apalagi selain itu? Ada Jadi, memang di rumah tangga itu yang kayak seharusnya memang ada jambannya sendiri, Pak. Dalam artian kayak tidak ah, sembarangan itu kayak yang tempat umum begitu, Pak. oke. Jadi yang dikatakan jamban sehat itu adalah betul siapa tadi yang bersuara, saya tidak lihat ya di layar, saya cuma tampil slide. Siapa tadi Keren, Pak. yang Karen ya? Oke, Iya, jadi Pak. sudah betul apa yang dikatakan Karen. Jamban sehat itu adalah jamban yang kemudian tidak mencemari lingkungan. Nah, pertanyaannya, seperti apa kondisi daripada pencemaran itu sendiri? Misalnya, meskipun misalnya ada jamban ya, taruhlah kalau tadi dikatakan contoh jamban sehat itu yang biasanya terdapat pada setiap rumah-rumah tangga, baik itu jamban yang modelnya model jongkok atau yang modelnya model dodo.
Nah, orang biasanya bilang juga model angsa ya, model angsa. Nah, sekarang meskipun misalnya kita di rumah punya jamban, tetapi tidak tertutup misalnya. Tidak tertutup ya, misalnya dia tidak memiliki dinding atau tidak ada pintunya ataukah tidak ada atapnya sehingga baunya itu masih tercium oleh lingkungan sekitar. Apakah itu bisa dikatakan jamban sehat atau tidak? Kira-kira. Bukan Nah, pipi itu Pak, bukan pipi sehat. Tidak, Pak. jadi bukan hanya jadi kalau kita bicara terkait persoalan jamban sehat yang tidak mencemari lingkungan, jadi bukan hanya sekedar kita tidak BAB sembarangan, bukan hanya sekedar kita misalnya tidak BAB, kita BAB di sungai, BAB di kebun, itu dikatakan jamban yang tidak sehat. Tetapi meskipun misalnya ada jamban, tetapi baunya masih bisa mencemari lingkungan sekitar. Kemudian misalnya juga kondisinya tidak diperhatikan kebersihannya, itu juga masih belum dikatakan sebagai sebuah jamban sehat. Jadi jamban sehat itu tidak hanya dalam bentuk fisiknya saja, tetapi juga dilihat dari kondisi sanitasinya. Jadi perlu diperhatikan juga kebersihannya. Jangan sampai baunya mencemari lingkungan. Makanya perlu ada bangunan yang menunjang. Misalnya dibentuk jambannya itu berada di dalam WC. Kan tidak mungkin. Kalau jamban ditempatkan di dalam kamar atau jamban ditempatkan di dapur, nah itu juga masih mencemari lingkungan. Makanya perlu dibangun sebuah struktur bangunan tersendiri seperti misalnya WC. Makanya jamban itu harus letaknya di dalam bangunan WC. Entah itu bangunan permanen atau semi permanen. Setidaknya dia tidak mencemari lingkungan baik itu melalui udara ataupun melalui pencemaran udara dari baunya ya, ataupun dari segi fisiknya yang kemudian mengotori lingkungan. Nah, itu definisi daripada jamban sehat yang sesungguhnya. Nah, kemudian pengelolaan sampah yang baik. Nah, ini juga pengelolaan sampah yang baik. Nah, kalau kita lihat kondisi kita ya, masyarakat sekitar kita, pada umumnya sampah itu masih banyak di antara masyarakat atau bahkan mungkin diri kita sendiri itu yang mengolah sampah, utamanya kalau sampah-sampah organik ya, sampah organik yang kering seperti sisa-sisa daun itu masih banyak yang menggunakan cara dengan dibakar. Padahal sebenarnya itu bukan cara yang dianjurkan atau cara-cara seperti itu sebenarnya bisa merusak lingkungan. Kenapa? Karena pembakaran sampah, utamanya daun-daun kering itu akan menyebabkan salah satu pemicu terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu hasil pembakaran daun-daun itu ya akan menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga lambat laun ketika itu dilakukan secara terus-menerus puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun lamanya itu menyebabkan nanti lapisan ozon semakin menipis dan berdampak pada naiknya suhu panas yang ada di bumi. Nah, makanya kalau sampah organik seperti daun kering atau tanaman-tanaman itu tidak dianjurkan untuk dibakar, tetapi kemudian diolah kembali, dibiarkan, ditimbun saja, dia akan menjadi hancur bersama tanah ya, justru malah dia akan menjadi pupuk kompos, pupuk alami yang akan menyuburkan tanah. Nah, ini yang masalahnya sekarang. Karena kita masih sulit untuk mengedukasi. Ini menjadi tanggung jawab kita sebenarnya sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Kemudian lagi sampah-sampah plastik. Nah, sampah-sampah plastik banyaknya ya. Kalau kita lihat setiap tahunnya laporan-laporan yang ada bahwa sekarang jumlah sampah plastik itu sudah mencapai puluhan ton. Puluhan ton, bisa dibayangkan sampah plastik. Makanya salah satu kebijakan pemerintah adalah mengurangi penggunaan plastik. Kalau di Makassar ini ya, itu ketat ya. Misalnya
kita belanja di supermarket atau minimarket itu sudah tidak diberikan kantong plastik karena adanya kebijakan itu, kebijakan ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik. Nah, kenapa plastik ini perlu dikurangi? Karena ketika sampah-sampah plastik ini mencemari lingkungan, nah ini proses untuk kemudian dia hancur atau proses dia melebur dengan tanah misalnya, itu membutuhkan waktu ratusan tahun supaya sampah-sampah plastik ini bisa terurai. Nah, itu beda dengan sampah-sampah organik. Makanya penggunaan plastik ini juga perlu menjadi salah satu fokus untuk diperhatikan bagaimana solusi dari segi penanganannya. Kemudian apalagi menjadi indikator sanitasi lingkungan, nah, drainase yang lancar. Nah, kalau kita lihat juga drainase ini yang berkaitan dengan pembuangan air ya, pembuangan limbah termasuk diantaranya selokan ya, selokan. Nah, biasanya selokan ini kan menjadi salah satu tempat berkembang biaknya yang namanya vektor nyamuk. Vektor penyakit salah satunya adalah nyamuk. Kemudian apalagi selain nyamuk ada tikus. Nah, dia salah satu tempat. Kalau ini kebersihan drainase yang tidak diperhatikan, ini juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Makanya kita perlu memperhatikan yang namanya kondisi drainase. Kemudian selanjutnya ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Nah, ini berkaitan dengan kondisi tempat tinggal. Nah, lingkungannya sanitasi lingkungan yang berfokus pada rumah atau tempat tinggal. Jadi rumah yang sehat itu adalah rumah yang memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Selama ini tidak terpenuhi, maka rumah itu bisa dikatakan sebagai sebuah rumah atau lingkungan yang tidak sehat. Kalau ada rumah yang tidak memiliki ventilasi atau tidak memiliki pencahayaan yang cukup itu bukan pencahayaan dari lampu ya. Pencahayaan yang cukup itu yang memungkinkan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Nah, kemudian yang terakhir indikator sanitasi lingkungan yaitu bebas dari vektor penyakit. Vektor penyakit di sini adalah organisme hidup yang seringkali berpotensi untuk menjadi penyebaran terjadinya sebuah penyakit. Itu yang dikatakan dengan vektor, yaitu yang dikatakan sebagai sebuah vektor penyakit. Misalnya contoh nyamuk. Nyamuk ini biasanya kan membawa penyakit seperti malaria, DBD. Selain nyamuk apalagi ada lalat. Lalat yang banyak membawa bakteri setelah dia banyak hidupnya di kotoran ataupun sampah kemudian hinggap di makanan. Nah, itu bisa menyebarkan juga penyakit. Selain itu apalagi selain nyamuk, lalat, ada tikus, ada cicak dan lain-lain. Ya, kenapa? Kenapa? Siapa tadi yang bersuara? Kecoa, Pak. Iya, kecoa. Kecoa juga termasuk dalam vektor penyakit. Oke, saya lanjut ya. Jadi inilah 6 indikator sanitasi lingkungan. Selanjutnya kita masuk pada indikator hygiene personal atau hygiene individu. Nah, kalau kita tadi yang berkaitan dengan lingkungan, sekarang yang berkaitan dengan kebersihan diri atau hygiene personal atau hygiene individu. Yang pertama, kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, ini juga mungkin masih ada di antara kita yang ketika cuci tangan itu tidak menggunakan sabun. Hanya sekedar membasuh saja, yang penting tangan basah, terkena air, nah, ini sudah dikatakan cuci tangan. Padahal sebenarnya anjuran secara menurut aturan dari Organisasi Kesehatan Dunia bahwa cuci tangan itu bukan lagi dikatakan sebagai sesuatu yang dianjurkan, tetapi memang sesuatu yang diharuskan. Kenapa? Karena mencuci tangan dengan menggunakan sabun
itu memiliki potensi sebesar 90% dapat mematikan bakteri-bakteri yang ada pada tangan kita. Kenapa tangan misalnya? Kenapa bukan kaki? Karena tanganlah yang kemudian banyak bersentuhan langsung dengan makanan, ya. Kenapa tangan bukan organ tubuh yang lain misalnya? Karena tangan yang banyak bersentuhan dengan makanan, yang mana makanan ini akan kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, makanya perlu kita jaga yang namanya kebersihan dari yang namanya kontaminasi bakteri. Nah, melalui apa? Melalui cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kemudian menggunakan air bersih. Setelah itu tidak buang air besar sembarangan. Nah, ini juga tadi, kalau yang tadi indikator sanitasi itu harus ada jamban sehat. Kemudian kalau dari segi perilaku individunya atau personal hygiene-nya ini, maka kita tidak buang air sembarangan. Kalau kita sudah punya jamban, ya kita buang air di jamban. Kemudian peralatan makan bersih. Dan terakhir adalah menutup makanan. Jadi makanan itu harus senantiasa ditutup. Kenapa? Karena udara pun sekalipun misalnya kita berada di dalam rumah, udara dalam rumah misalnya, udara suhu ruang itu masih berpotensi untuk menyebarkan bakteri, perkembangbiakan bakteri. Makanya makanan itu perlu ditutup, tidak dibiarkan terbuka begitu saja. Belum lagi ada faktor yang hinggap, potensi untuk hinggap kalau kita tidak tutup. Nah, sehingga menyebabkan penyebaran penyakit. Nah, ini 5 indikator hygiene individu. Nah, sekarang kita lihat dari segi ekosistem nasional hingga global. Mengapa isu terkait hygiene dan sanitasi ini begitu penting untuk kita perhatikan? Pertama, karena memang hygiene dan sanitasi ini merupakan program internasional. Ya, dia merupakan bukan hanya Indonesia saja, tetapi memang dia sudah menjadi program internasional yang dicanangkan oleh PBB. Nah, mana program ini diharapkan mampu mewujudkan salah satu indikator SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu adanya 30% sanitasi dan hygiene yang layak. Sanitasi 30% sanitasi yang layak untuk masyarakat, seluruh masyarakat global. Kemudian ada yang namanya WASH, Water Sanitation and Hygiene. Ini juga adalah salah satu yang menjadi isu penting baik di skala global maupun skala nasional. Dia seringkali untuk diperhatikan yang namanya water, air bersih, kondisi sanitasi, dan personal hygiene atau hygiene perorangan atau hygiene individu. Nah, dari sini kemudian turun ke program sanitasi nasional. Jadi sanitasi program kita di Indonesia atau sanitasi nasional ini merupakan turunan daripada program global atau program internasional. Yang pertama ada STBM, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang mana STBM ini memiliki 5 pilar. Nah, pilar diantaranya itu ketersediaan air bersih, termasuk diantaranya jamban sehat. Nah, begitupun juga dengan personal hygiene. Nah, kemudian yang kedua ada PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Ini adalah program-program yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Kemudian ada Germas, ya, Gerakan Masyarakat Sehat dari Kemenkes, yang mana Germas itu identik dengan yang namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, inilah yang menjadi keterkaitan antara program dari ekosistem nasional hingga global. Selanjutnya materi yang kedua. Jadi hari ini kita padatkan materinya, ya. Kita padatkan materinya. Kenapa? Karena kita sulit untuk melakukan perkuliahan offline pekan depan. Mengingat waktu Lebaran itu sudah semakin dekat. Mungkin ada di antara anak-anakku sekalian yang sudah mau mudik. Karena biasanya kalau sudah mendekati hari Lebaran itu sulit, ya, utamanya yang jauh. Tiket itu biasanya sudah habis. Makanya ini saya padatkan saja. Takutnya pekan depan kita
sulit untuk melakukan perkuliahan kalau di antara kalian ini sudah ada yang mungkin sudah ada yang balik kampung, sudah ada yang mudik, utamanya yang jauh-jauh ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua. Ya, silakan Afifah. Izin Pak, jadi hari ini dihitung 2 materi ya Pak? Iya, dihitung 2 materi, pertemuan 9 dan 10 ya. Karena hygiene dan sanitasi pada makanan dan minuman ini merupakan materi pertemuan ke-10. Kenapa saya padatkan? Karena materi pertemuan 9 dan 10 ini singkat-singkat saja. Tidak banyak yang perlu kita ulas ya. Makanya saya satukan saja. Oke. Baik, jadi selanjutnya hygiene dan sanitasi pada makanan dan minuman. Nah, setelah kita memahami apa yang dimaksud hygiene dan apa yang dimaksud sanitasi, sekarang kita akan mencoba mengaitkan atau melihat korelasi atau hubungan antara hygiene dan sanitasi dengan makanan dan minuman. Nah, kenapa yang pertama kita bahas adalah makanan dan minuman? Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Kenapa kira-kira kalau kita bicara sanitasi, berbicara tentang hygiene dan sanitasi, kenapa yang menjadi topik pertama untuk kita diskusikan adalah makanan dan minuman? Karena makanan dan minuman nantinya masuk ke organ dalam Pak. Selain itu, kenapa kalau dikatakan bahwa makanan dan minuman akan masuk ke dalam organ, bagaimana dengan udara? Udara juga kan masuk juga ke dalam organ kita, organ pernapasan. Kalau makanan organ pencernaan, udara organ pernapasan. Tapi kenapa kita bahas makanan, bukan bahas udara misalnya? Karena banyak penyakit yang disebabkan oleh makanan dan minuman, Pak. Karena makanan dan minuman juga Pak dibuat sama manusia, jadi diolah lagi Pak, disentuh-sentuh juga. Oke, siapa tadi yang menjawab, yang bicara sebelumnya? Ada 2 ya, ada Alifa ya yang tadi ini. Saya, Pak. Nurul Fahira. Oke, Nurul Fahira. Nah, tadi Nurul Fahira mengatakan bahwa karena makanan dan minuman itu seringkali menjadi salah satu sumber penyebab penyakit. Nah, kemudian ada juga penjelasan dari Alifa ya tadi, yang bahwasanya makanan itu perlu diolah oleh sentuhan-sentuhan manusia. Nah, jadi kedua jawaban ini memiliki keterkaitan ya. Yang pertama, ya betul bahwa salah satu sumber yang menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan itu adalah bersumber dari makanan dan minuman. Kenapa? Karena makanan dan minuman ini adalah sesuatu yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, bagaimana dengan udara misalnya? Udara, jika dibandingkan dengan makanan, maka udara ini risikonya masih lebih kecil. Kenapa? Karena udara hanya bisa dicemari misalnya dengan polusi. Ketika kita sudah mampu mengatasi yang namanya polusi itu, misalnya kita tinggal di rumah. Kalau di rumah kan kita kecil resikonya kita terkena polusi, kecuali di dalam rumah kita, polusi udara ya, kecuali di dalam rumah kita ada orang yang merokok. Nah, itu lebih kecil resikonya kalau misalnya rumah kita tidak ada yang merokok di dalam rumah, kita tinggal di rumah, itu kecil resikonya. Tetapi makanan, bagaimana dengan makanan? Makanan itu mau kita berada di luar rumah ataupun di dalam rumah, nah, seringkali makanan ini sulit untuk kemudian kita cegah risikonya kalau kita tidak memperhatikan yang namanya hygiene dan sanitasi. Sementara makanan ini adalah sesuatu yang pokok. Setiap hari pasti kita masukkan makanan ke dalam tubuh kita. Nah, makanya yang menjadi titik berat adalah menjadi fokus utama pertama untuk kita diskusikan adalah kaitannya dengan makanan dan minuman.
Nah, kenapa tadi sudah dijawab oleh Nurul siapa tadi? Nurul Fahira ya. Nurul Fahira bahwa makanan itu merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya gangguan kesehatan atau penyebab datangnya penyakit. Entah itu karena kandungannya, entah itu karena kondisinya yang kurang bersih, begitupun juga dengan zat-zat yang terkandung di dalam makanan. Nah, mari kita lihat apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan hygiene dan sanitasi pada makanan dan minuman. Nah, ketika kita berbicara tentang hygiene dan sanitasi pada makanan dan minuman, maka yang pertama kita harus fokus pada kebersihan penjamah makanan. Siapa yang menyediakan makanan? Jadi kalau misalnya di skala rumah tangga, penjamah makanan itu siapa? Jadi maksud dengan penjamah makanan, ya yang memasak di rumah, entah itu ibu kah atau Anda sebagai yang perempuan ini, yang anak perempuan misalnya, yang pokoknya orang yang bertanggung jawab mulai dari pengolahan sampai proses masak sampai penyediaan makanan, itulah yang dimaksud dengan penjama, yang menyediakan makanan, baik itu di rumah ataupun di resto, di rumah makan. Yang harus diperhatikan adalah, kenapa ini? Tapi izin off cam. Ya, enggak apa-apa. Silakan off cam ya. Silakan kalian off cam. Oke, saya lanjut. Nah, penjama makanan. Jadi, apa saja yang perlu diperhatikan? Mulai dari yang pertama itu tangannya. Tangan. Kenapa tangan? Kebersihan tangan dari penjama makanan ya. Karena di tangan kita ini cenderung mengandung yang namanya bakteri. Sangat rentan bakteri-bakteri ini kemudian melekat pada tangan kita. Makanya ketika kita melakukan kontak atau beraktivitas mengolah makanan, melakukan kontak dengan bahan-bahan makanan, maka yang harus pertama kali diperhatikan itu adalah kebersihan tangan. Kemudian juga rambut. Nah, rambut itu jangan menganggap sepele persoalan rambut ya. Rambut yang ada pada makanan itu jangan dianggap sepele. Biasa orang bilang kalau ada makanan di rambut, rambut Ji. Tidak apa-apa Ji. Jangan dianggap sepele karena terkadang ada penyebaran penyakit juga itu bisa berasal dari rambut. Kenapa rambut? Boleh jadi rambutnya misalnya terkontaminasi banyak bakteri. Misalnya seharian dia keluar beraktivitas di luar, rambutnya terpapar debu atau terpapar partikel-partikel zat berbahaya misalnya. Ketika dia melintas di sebuah pabrik atau di mana partikel itu melengket di rambutnya. Pulang di rumah dia memasak rambutnya jatuh bercampur dengan makanan. Nah, walhasil zat-zat atau partikel-partikel yang tadinya hinggap di luar itu ikut tercampur dengan makanan yang berasal dari rambut. Makanya kebersihan rambut juga harus diperhatikan. Tamanya kita yang perempuan, cewek-cewek kalau mau masak ya sama kalau bisa, kalau kita tidak mau tutup rambut ya cukup ikat saja rapi. Perhatikan jangan sampai rambut kita itu jatuh ke dalam makanan. Nah, salah satu makanya kenapa kalau kita di resto-resto itu ya, di restoran itu salah satu standar operasional atau SOP itu tidak boleh. Jangan sampai ada rambut yang jatuh ke dalam makanan. Kemudian yang kedua, peralatan. Nah, berkaitan dengan kebersihan peralatan dapur dan makan. Nah, yang ketiga, kebersihan tempat pengolahan. Kebersihan terkait tempat pengolahan seperti kemudian yang keempat, sistem penyimpanan bahan makanan yang aman. Nah, bagaimana sistem penyimpanan bahan makanan yang aman? Tentunya yang pertama itu harus senantiasa ditutup. Kemudian kalau dia makanannya bahan mentah, ya sebaiknya disimpan di lemari pendingin. Kalau yang bahan-bahan mentah yang berasal dari seperti kayak daging. Nah, kenapa disimpan di lemari pendingin? Karena bakteri itu akan sulit berkembang biak ketika dia berada di dalam penyimpanan yang suhunya di bawah
5 derajat. Ya, di bawah 5 derajat bakteri itu sulit berkembang biak. Nah, sementara bakteri itu cepat atau mudah berkembang biak ketika dia berada dalam suhu ruang. Suhu ruang, misalnya ya suhu ruang itu dalam rumah kita, dalam dapur kita, dia mudah berkembang pesat. Makanya makanan itu perlu ditutup dan diperhatikan kondisi sterilnya. Kemudian yang terakhir adalah prosesnya. Nah, standar proses pengolahan makanan. Jadi sebisa mungkin makanan itu dimasak sampai matang. Ya, kenapa dimasak sampai matang? Karena ketika makanan itu masih mentah, makanan yang mentah itu cenderung membawa yang namanya bakteri. Entah itu bakteri Salmonella atau bakteri E. coli, itu seringkali berada pada makanan yang masih mentah. Makanya dia perlu dimasak sampai matang. Oke, selanjutnya ancaman utama. Oh ini, sorry. 5 prinsip keamanan pangan. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang hygiene pada makanan, sekarang 5 prinsip keamanan pangan. Bagaimana menjaga keamanan pangan? Tentu yang pertama menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dari segi bahan pangannya, kemudian dari segi tempat penyimpanannya, begitupun juga kebersihan orang yang bertanggung jawab untuk mengolah makanan tersebut. Itu harus senantiasa dijaga kebersihannya. Kemudian, pisahkan bahan mentah dan bahan makanan yang matang. Nah, contoh ini mungkin seringkali terjadi ya. Kita memasak sesuatu, misalnya masak sup. Kita masak dulu mendidih air kuah dan sayurnya. Kemudian setelah itu kita campur dengan daging yang masih mentah. Nah, ini sebenarnya salah satu perilaku yang beresiko menyebabkan rusaknya kualitas makanan. Kenapa? Karena daging yang masih mentah itu biasanya cenderung banyak mengandung bakteri, ya. Sangat beresiko karena banyak mengandung bakteri. Ketika misalnya tadi makanan yang sudah matang, kemudian baru setelah itu kita masukkan bahan mentah, nah bakteri yang hinggap pada bahan mentah ini akan mengkontaminasi makanan yang sudah matang. Walhasil bakterinya itu tidak mati. Kenapa? Karena makanan yang sudah matang biasanya pada umumnya tidak akan dimasak lagi. Jadi sebaiknya kalau misalnya mau mencampur bahan daging ya, biasanya pada umumnya daging yang mentah itu dimasak dulu, direbus dulu sampai kalau kita mau masak terpisah antara kuahnya misal dengan sayurnya dengan dagingnya, makanya masak dulu sampai matang dagingnya. Setelah matang barulah dicampur dengan sayurnya atau dicampur dengan kuahnya. Ini untuk mencegah resiko adanya penyebaran atau kontaminasi bakteri yang ada pada daging atau bahan mentah itu kemudian mencemari makanan kita yang sudah matang. Kemudian yang ketiga, masak hingga matang sempurna. Nah, ini juga kenapa perlu dimasak hingga matang sempurna? Karena bakteri itu akan mati biasanya pada umumnya dia akan mati pada saat suhu di atas suhu mendidih. Berapa titik suhu didih? Ada yang tahu? Berapa derajat? 100 derajat. Ya, ketika makanan dimasak dan mencapai suhu titik didih, itu biasanya bakteri itu akan mati pada umumnya ya. Kalau bakteri dalam skala wajar ya yang ada pada makanan itu akan mati pada suhu titik didih atau 100 derajat. Nah, kemudian simpan pada suhu yang aman. Simpan pada suhu yang aman itu tadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa makanan itu atau bakteri itu akan sulit berkembang biak ketika dia berada di bawah 5 derajat. Makanya kenapa bahan makanan itu ditempatkan di kulkas. Kalau yang bahan makanan mentah ya, seperti daging-daging itu ditempatkan di kulkas.
Nah, kemudian gunakan bahan baku yang aman. Bahan baku yang aman itu apa saja? Bahan baku yang aman. Bahan baku yang aman itu apa saja kira-kira? Bahan baku yang aman kalau misalnya kita sayur-sayuran ya itu yang aman ya, yang tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia seperti pestisida. Apalagi contohnya untuk bahan baku yang aman. Nah, itu tadi yang tidak terkontaminasi pestisida misalnya kalau untuk contoh sayuran. Pokoknya dia aman dari segi kandungan-kandungan zat atau partikel-partikel yang bisa menyebabkan kita atau berdampak pada kondisi kesehatan kita. Itu yang disebut dengan bahan baku yang aman. Nah, bahan baku yang aman juga meskipun misalnya dia tidak terkena pestisida ya, tetapi dari segi teksturnya atau dari segi baunya sudah mengalami perubahan. Yang tadinya segar sudah tidak segar karena misalnya tidak ada pestisidanya, tapi perubahan wujud ya, yang tadinya segar menjadi tidak segar itu juga sudah tidak bisa dikatakan sebagai bahan makanan yang aman. Atau berubah baunya, yang tadinya baunya harum atau baunya sedap, tiba-tiba nanti lambat laun atau lama kelamaan baunya sudah ada bau busuk. Nah, itu juga dikategorikan sebagai bahan pangan yang tidak aman. Nah, jadi bahan baku yang aman adalah bahan baku yang secara tekstur, secara warna, secara bau itu semuanya bebas dari yang namanya pencemaran. Ya, tidak kalau dari segi baunya dia tidak ada bau busuk. Kalau dari segi fisiknya dia masih segar. Kemudian dari tidak tercemar oleh partikel-partikel atau bahan-bahan kimia seperti misalnya pestisida. Nah, itu contoh daripada bahan baku yang aman. Nah, selanjutnya, kenapa kita perlu menjaga yang namanya hygiene, sanitasi, dan keamanan sebuah bahan makanan? Karena seperti yang temannya tadi jawab ya, bahwasanya ancaman utama yang bisa disebabkan oleh bahan makanan yang tidak aman itu adalah penyakit yang timbul akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Terkontaminasi bakteri kah, virus kah, parasit kah, atau zat-zat kimia, toksin yang ada pada bahan makanan. Nah, sehingga ketika hal ini terjadi, ketika terjadi kontaminasi bakteri, virus, parasit, ataupun toksin, dampaknya pada kesehatan yang seringkali muncul adalah diare. Kemudian ada penyakit kolera. Ini yang berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi ya secara wabah disebabkan karena adanya kondisi sanitasi dan hygiene yang buruk. Itu bisa menyebabkan diare, kolera, tifoid. Nah, tifoid itu tipes. Kemudian hepatitis A, keracunan makanan akut. Nah, ini semua disebabkan karena adanya kegagalan dalam aspek sanitasi ataupun hygiene. Nah, kira-kira, nah sekarang mungkin ada yang bertanya ya, mungkin atau ada yang terlintas di pikirannya, bagaimana dengan kasus yang terjadi di negara kita? Ada yang bisa jawab ini terkait keracunan MBG. Kira-kira kalau keracunan MBG itu disebabkan, apakah ada kaitannya dengan sanitasi atau personal hygiene? Kan kita lihat di berita-berita ataupun media sosial banyak ya, banyak diberitakan bahwa ada beberapa titik di mana sekolah atau anak sekolah itu mengalami yang namanya keracunan MBG, makanan bergizi gratis. Sehingga yang tadinya makanannya ini diharapkan mampu menambah nilai gizi dan sehat, justru malah sebaliknya. MBG ini malah mendatangkan yang namanya penyakit. Ya, silakan Rafli. Baik Pak, terima kasih Pak izin menjawab. Jadi berdasarkan kasus yang akhir-akhir ini terjadi itu keracunan di SPPG atau di tempat
makanan gratis Pak atau MBG. Itu Pak menurut Ya. saya bisa terjadi karena kurangnya higienitas di SPPG tersebut Pak. Dan bahan makanan yang disuplai atau ada di tempat itu tidak memenuhi food grade Pak atau standar dapur Pak. Itu saja Pak. Oke, bagus Rafli. Jadi, kalau menurut Rafli, ya, yang menjadi penyebab terjadinya keracunan pada anak sekolah yang menerima MBG itu bisa jadi disebabkan karena adanya kondisi personal hygiene, pengelola MBG atau kondisi sanitasi yang buruk pada SPPG. Nah, sekarang bagaimana ketika ada yang sudah pernah jalan-jalan ke SPPG? Di sana itu memiliki standar SOP dan bagaimana aturan-aturan yang mengatur mulai dari penyimpanan makanan, pengolahan sampai kepada penyajian. Nah, sebenarnya secara regulasi atau secara aturan itu sudah jelas diatur dengan baik. Tetapi kadang-kadang ada oknum, bisa dikatakan oknum. Kenapa? Karena tidak semua. Kalau semuanya itu berarti bukan oknum. Jadi ada oknum yang memang mau enaknya saja. Para petugas atau para pekerja di SPPG ini mau enaknya saja, mau gampangnya saja, sehingga tidak lagi memperhatikan yang namanya hygiene atau sanitasi. Contoh yang beredar ada video rantang makanannya anak-anak itu dicuci asal-asalan, dicuci dalam sebuah bak yang terendam air, langsung saja disabuni di situ. Nah, itu kan bukannya malah membersihkan, tetapi malah menyebabkan yang tadinya cuma satu rantang terkena kontaminasi bakteri itu bisa semuanya rantang akhirnya tercemar atau terkontaminasi oleh bakteri ataupun virus. Nah, sebenarnya kalau peralatan makan itu harus sangat diperhatikan ya. Kenapa? Karena contoh sendok atau rantang. Kalau ada di antara siswa yang punya riwayat penyakit menular, yang kemudian makan menggunakan satu rantang itu, nah disitulah yang menjadi cikal bakal awal mulanya terjadinya penyebaran penyakit. Contoh penyakit apa yang kira-kira mudah menyebar melalui alat makan? Ya, ada yang tahu penyakit apa kira-kira yang mudah menyebar karena adanya penggunaan alat makan? TBC. TBC, atau tuberkulosis, apalagi ya. Jadi pada umumnya penyakit-penyakit seperti TBC atau tuberkulosis itu yang disebabkan oleh adanya air liur ya, air liur kita yang mungkin tidak sengaja ataupun sengaja ya, misalnya anak SD itu makan kemudian ada sisa bekas air liurnya di rantangnya. Nah, air liur inilah yang nantinya menjadi sumber yang secara cepat ya, apalagi kalau dalam suhu ruang, bakteri yang ada pada itu akan secara cepat menyebar dari rantang yang satu ke rantang yang lain, apalagi kalau dicuci secara bersamaan dan direndam begitu saja. Nah, inilah kondisi-kondisi yang seperti ini bisa menyebabkan keracunan. Kemudian selain itu ada juga bahan pangan yang tidak aman ya. Rafli juga tadi menyebutkan bahan makanan yang tidak aman. Misalnya SPPG ini karena terlanjur mie dia beli misalnya ini telur yang tadinya harusnya sudah tidak layak dipakai atau dimakan dalam waktu 5 hari ke depan, tetapi ini SPPG sudah membeli telur untuk kebutuhan 20 hari ke depan. Padahal sebenarnya ini telur ini layaknya untuk dikonsumsi itu sisa 5 hari. Karena sudah ada mie yang dari segi perubahan warna, perubahan ada mie yang sudah mulai berbau, nah, itu masih dipaksakan. Masih karena kenapa tidak dibuang? Nah, ini supaya tidak buang-buang anggaran, supaya menghemat. Nah, yang ini kan namanya mengabaikan SOP.
mengabaikan adanya perilaku yang saya bilang tadi, oknum yang mengabaikan SOP demi keuntungan, mendapatkan keuntungan, tapi mengorbankan pengguna atau customer dari MBG, yaitu anak-anak sekolah. Akhirnya walhasil terjadilah yang namanya keracunan makanan. Keracunan makanan di beberapa titik orang yang memakan MBG itu, atau anak-anak sekolah yang sebagai penerima daripada MBG itu. Nah, berikut adalah beberapa ini tadi, seperti ada diare, ada kolera, ada yang kena tifoid, ada hepatitis, atau keracunan makanan akut. Nah, ini juga yang biasa, yang keracunan massal kemarin itu kan ada juga yang sampai tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Nah, ini juga karena jangan sampai adanya yang mencampur bahan makanan itu tidak sengaja, entah itu tidak sengaja atau karena memang lalai tidak begitu memperhatikan. Ada juga kejadian yang mencampur, dikira garam atau gula barangkali, tetapi ternyata itu adalah racun serangga. Nah, ini juga tidak sengaja tercampur. Makanya salah satu yang perlu dihindari atau salah satu perilaku hygiene juga ketika kita berada di dapur itu jangan menyimpan racun sembarangan. Ya, racun itu harus betul-betul tempatnya dipisahkan dengan baik dan diberi label dengan baik. Kenapa? Karena salah sedikit yang tadinya kita anggap ini adalah bahan makanan atau mungkin penyedap rasa, ternyata itu merupakan racun serangga misalnya. Nah, ini juga sehingga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya keracunan makanan akut yang ada pada makanan dan minuman. Oke. Mungkin sampai di sini saja materi kita, materi terkait dengan sanitasi, bagaimana kemudian kita bisa mendefinisikan. Semoga kalian ini sudah paham betul apa yang dimaksud atau mampu membedakan apa yang dimaksud dengan hygiene, begitupun juga dengan sanitasi. Kemudian setelah itu kita masuk pada sanitasi dan hygiene makanan dan minuman. Ada beberapa prinsip yang kemudian tadi sudah saya jelaskan, prinsip keamanan pangan, kemudian ada juga terkait dengan hygiene dan sanitasi pada makanan dan minuman. Nah, sebelum kita tutup pertemuan atau sesi kuliah kita pada siang hari ini, mungkin ada yang mau bertanya. Ada 1-2 orang yang punya pertanyaan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahan kita? Ya, silahkan. Andi Nur Afifah dari kelas D. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak. Sebelumnya Pak, yang tadi kita dijelaskan ada tadi standar pengolahan makanan itu harus diolah secara matang sempurna. Nah, sedangkan zaman sekarang kan sudah banyak ada beberapa makanan-makanan yang tidak dimasak dengan matang sempurna. Apalagi itu terdapat di kayak restoran-restoran, sedangkan itu restoran tempat-tempat yang premium. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi atau menanggapi apa yang harus kita lakukan terhadap hal itu? Oke, bagus pertanyaannya. Ya. Halo, kenapa putus-putus? Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran Pak. Baik, untuk pertanyaan tadi, bagaimana Pak kondisinya sekarang? Ini kan banyak restoran-restoran kekinian yang menyediakan peralatan atau menyediakan menu-menu yang biasanya cenderung kurang matang. Kurang matang dalam artian ini yang dimaksudkan, ini yang spesifik yang kayak ini ya. Yang apa istilahnya kalau makanan Jepang itu? Yang sogogi-sogogi. Ini Pak. Hah? Sashimi.
yang Shabu and Drill, ya yang kayak begitu ya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya kalau kita bicara regulasi, regulasinya jelas. Artinya yang menghidangkan makanan itu kan, yang memasak atau mengolah makanan itu kan bukan chef dari restonya, tetapi para customernya atau para pengunjung yang datang ke resto tersebut. Maka sebaiknya di setiap restoran sebenarnya itu harus memunculkan satu. Ini sebenarnya itu bisa menjadi salah satu tugas kita sebagai orang kesehatan. Harusnya kayak resto-resto seperti itu dicantumkan poster edukasi atau panduan dalam mengolah makanan. Kenapa kan itu restonya kan bukan salah restonya sebenarnya. Ketika ada makanan yang masuk itu tidak kurang matang, nah, tapi tergantung dari customernya karena mereka sendiri yang mengolah makanan itu. Jadi bukan restonya. Kalau secara SOP, resto itu tidak menyalahi prosedur. Yang jadi masalah adalah ketika pengunjung atau customer yang tidak paham. Yang tidak paham bahwa makanan itu sebenarnya, apalagi yang namanya daging-daging, itu harus dibakar secara sampai matang atau harus direbus sampai matang. Yang kemudian tidak paham, akhirnya yang masuk ke dalam mulutnya atau yang masuk ke dalam perutnya itu adalah makanan yang tidak matang. Karena dia hanya mementingkan rasa. Belum lagi kalau misalnya waktunya terburu-buru. Nah, itu kan kalau misalnya terburu-buru, biasanya kalau dikasih waktu 1 jam, akhirnya terburu-buru. Nah, dia masak misalnya, pokoknya matang tidak matang, yang penting dia makan, kasih masuk. Nah, ini yang menyebabkan apa? Orang bisa terkena yang namanya keracunan makanan. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa potensi bakteri, berkembang biaknya bakteri itu sangat besar pada makanan-makanan yang tidak matang, apalagi seperti daging. Dia banyak mengandung bakteri kalau dia dalam kondisi tidak matang. Adapun terkait misalnya bagaimana terkait prosedur. Kalau prosedur itu tidak ada yang salah pada restonya. Karena lagi-lagi proses pengolahannya itu ada pada customer. Kenapa resto hanya menyiapkan? Nah, lain cerita kalau misalnya petugas atau chef yang ada di sebuah resto yang memasak dalam kondisi kurang matang. Nah, itu perlu menjadi sebuah perhatian. Atau bisa kita komplain, sebenarnya ini tidak matang. Kenapa tidak matang? Berbahaya bagi kesehatan. Oke, silakan Nur Hafizah Herman. Izin Pak, izin menanggapi mengenai yang Bapak bahas tadi ini. Jadi bagaimana kira-kira itu Pak, izin edar kesehatannya restoran-restoran yang seperti itu Pak? Karena kan ceritanya seperti yang Bapak bahas tadi, bilang makanan seperti itu kurang sehat Pak. Jadi untuk permohonan izin edar kesehatannya itu Pak berarti tidak terjamin Pak atau bagaimana? Begini, saya tidak mengatakan bahwa makanan itu kurang sehat, ya. Tetapi yang kurang sehat dari segi pengolahannya. Kenapa? Karena yang memasak kalau dari segi izin daripada resto itu aman-aman saja. Tetapi yang jadi masalah adalah yang menjadi titik permasalahan karena makanan itu diolah oleh customer atau pengunjung. Yang mana customer atau pengunjung ini tidak semuanya paham. Tidak semuanya paham terkait dengan makanan yang sehat dan aman. Makanan yang sehat dan aman salah satunya adalah harus selain daripada dijaga kebersihannya ya harus dimasak sampai dengan matang. Apalagi kalau ini makanan-makanan yang seperti itu tadi, daging. Nah, itu harus diperhatikan kondisi kematangannya. Nah, terkait izin itu tidak mempengaruhi karena memang kalau izin itu ya selama bahan makanan yang disiapkan oleh resto itu fresh, selama bahan makanan yang disiapkan oleh resto itu tidak terkontaminasi atau fresh ya, tidak terkontaminasi bakteri secara dan halal ya, misalnya contoh kalau restoran yang mencantumkan label halal, nah itu aman-aman saja.
Cuman yang jadi masalah ini adalah customer-nya. Nah, itu kan tidak diatur dalam regulasinya. Makanya sebaiknya kita sebagai seorang mahasiswa kesehatan atau kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kesehatan itu bisa memberikan saran. Memberikan saran utamanya pada resto-resto yang ada yang menyediakan self service ya seperti itu tadi. Dia yang mengolah sendiri. Kita perlu mengedukasi yang namanya customer atau pengunjung atau pembeli supaya dia mampu mengolah makanannya secara sehat. Nah, kalau dikembalikan persoalan izin operasional, izin sehat, tidak ada yang bermasalah ke restonya. Hanya saja faktanya di lapangan, ya, secara apa yang terjadi, meskipun misalnya bahan pangannya aman, bahan pangannya fresh dan segala macam, tetapi kan yang mengolah itu bukan restonya. Yang memasak dan menghidangkan itu adalah pengunjungnya sendiri. Mereka yang memilih dagingnya, kemudian mereka yang memasak. Nah, ini yang sebenarnya kalau misalnya di resto itu belum ada yang menjadi tanggung jawab dari restoran itu adalah memberikan edukasi sebenarnya kepada pengunjung. Kalau itu tidak dilakukan, maka sebenarnya dari segi poin kesehatan itu bisa berkurang. Nah, kalau terkait izinnya itu tidak diatur persoalan itu terkait restonya ya, karena resto kan sudah memenuhi semua standar keinginan. Misalnya kalau dari segi kesehatan dia menyiapkan bahan yang segar, bahan yang fresh, bebas dari kontaminasi bakteri. Itu tanggung jawabnya resto sampai di situ. Cuman masalahnya adalah pada saat kalau kita bicara makanan dan minuman yang sehat, itu bukan hanya sampai pada titik menjaga atau menyimpan makanan saja, tetapi sampai juga pada proses pengolahan dan penyajiannya. Sementara yang mengolah dan menyajikan itu adalah customer sendiri. Nah, ini kan bukan lagi menjadi tanggung jawab resto sebenarnya. Tidak lagi menjadi tanggung jawab resto. Bukan lagi kalau misalnya makanannya tidak matang, kan bukan restonya yang disalahkan, tetapi customernya sendiri. Siapa suruh cara masaknya tidak matang? Nah, pertanyaannya, apakah semua customer itu paham bahwa yang namanya makanan yang aman atau makanan yang sehat itu, utamanya kalau kita daging-daging ya, harus yang dimasak secara matang. Kalau misalnya customernya tidak paham, nah itulah yang menjadi tanggung jawab tugas kita untuk memberikan masukan kepada resto setempat. Mungkin ada baiknya kalau resto ini menampilkan semacam edukasi kepada para customer bahwa sebaiknya kalau mau merebus daging itu harus direbus sampai dengan matang. Bisa mungkin di setiap mejanya itu ada tata cara merebus makanan, bisa juga dimunculkan dampaknya di situ. Dampaknya kalau misalnya makanan tidak direbus secara matang bisa berpotensi menimbulkan penyakit apa dan sebagainya. Itu sebaiknya harus dimasukkan dalam standar SOP. Tapi kalau berkaitan tadi dengan izin usaha, izin sehat itu resto tidak ada yang menyalahi ya. Karena itu tadi dari segi tanggung jawabnya resto dia sudah menyiapkan peralatan yang bersih, menyiapkan bahan baku yang fresh, tempat yang bebas polusi, jadi aman kalau izin restonya. Yang jadi masalah ada kembali kepada perilaku customernya seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Bagus-bagus ya pertanyaannya. Saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Jadi kalau kalian nanti misalnya, apalagi nih momen buka puasa ya, kalau kalian pergi bukber di resto-resto seperti yang kalian tanyakan tadi, resto-resto yang memberikan kesempatan bagi para customer atau para pengunjung melakukan self-service, ya ini kalian bisa kritisi di situ. Bisa kalian tanya, kalau kalian ajak diskusi misalnya pegawainya atau kalau ada manajernya lebih bagus lagi bilang bagaimana ini standar keamanannya Pak dari segi keamanan pangannya ini kan kita lihat masyarakat atau pengunjung yang dibiarkan mengolah makanannya secara mandiri, tetapi kira-kira nah tahu ji semua itu pengunjung kalau standar makanan yang aman itu harus dimasak sampai aman kan tidak semuanya. Ada juga mungkin nah tahu ji
cuma karena terburu-buru mau habis waktunya misalnya, ataukah karena ini persoalan rasanya, kan ada juga orang yang suka makan makanan yang setengah matang. Lebih dia suka makan daripada masakan yang terlalu matang. Nah, padahal sebenarnya secara kesehatan itu hal yang tidak dianjurkan. Oke, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk pada sesi terakhir, yaitu tugas kelompok. Di sini saya memberikan tugas. Nanti untuk instruksi tugasnya bisa kalian lihat pada drive ini ya. Di sini saya sudah mencantumkan link. Lihat paling bawah itu ada file Word penugasan kelompok hygiene dan sanitasi. Di situ berisi tentang instruksi tugasnya. Jadi inti yang saya mau sampaikan singkat saja bahwa tugas kelompok ini adalah membuat sebuah poster edukasi. Poster edukasi yang berkaitan dengan hygiene dan sanitasi makanan. Jadi silahkan setiap kelas nanti mengatur berapa kelompok yang ada. Kemudian tugas posternya itu diupload di folder yang saya tampilkan di sini sesuai dengan kelasnya. Jadi kelas A, yang kelas A silakan upload tugasnya di folder kelas A, kelas B, C, dan seterusnya. Posternya kalian upload. Nah, untuk instruksi tugasnya, posternya, ukurannya, silahkan kalian buka file Word yang saya cantumkan di bawah. Di situ sudah saya masukkan instruksi pengerjaan tugasnya secara rinci dan detail. Oke. Karena ini sudah azan zuhur, satu kali lagi masih ada pertanyaannya. Sekali lagi saya ulangi, masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi perkuliahan kita pada siang hari ini. Masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu perkuliahan kita sampai di sini. Untuk deadline tugasnya, hari apa ini? Hari anu ya? Hari Kamis? Rabu ini? Kamis ya? Kamis, Dik? Oke, hari Kamis. Berarti deadline-nya nanti pekan depan. Kamis depan tugasnya harus semuanya sudah terupload di dalam folder kelasnya masing-masing. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu perkuliahan kita sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.